Bahagia seperti apa yang dicari jika yang sudah ada tidak pernah disyukuri? Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di sebuah wilayah di Prancis Selatan, tepatnya di abad ke-16. Inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Nero, seorang algojo alias pembunuh terbaik yang berada di tiang gantungan. Muncullah sosok wanita yang disebut penyihir yang dijuluki si mata satu menanyakan Putri Nero. Lantas, bagaimana kisah awal Nero? Inilah Lamartine, sebuah kota dagang terbesar di Prancis di abad 16. Kisah Nero bermula dari seorang anak yatim piatu yang hidup di jalanan hingga pernah mendekam di dalam penjara. Saat itu, dia bekerja sebagai seorang algojo dari wakil konsul Lamartine yang bernama Nicolas Rosemort. Karena dianggap sudah seperti ayahnya sendiri, dia rela pasang badan untuk Nicolas. Tak hanya Nero, tapi ada 6 orang pengawal yang selalu melindunginya. Nicolas dan Nero dianggap yang paling terbaik di antara mereka. Nicolas memiliki seorang putri bernama Hortense. Wanita ini sedang sedih karena kehilangan tunangannya yang bernama Tancred, seorang jenderal muda yang dibunuh oleh para peniten dalam pertempuran. Peniten itu dijuluki sebagai para pengabdi Tuhan yang tak segan-segan menghabisi siapapun yang tidak menuruti perintahnya. Nero ditugaskan Nicolas untuk menjelaskan kepada ayah dari Tancred terkait pertempuran tersebut, tapi faktanya Tancred bukan dibunuh oleh peniten, tapi oleh Nero sendiri atas perintah bosnya. Scene berpindah ke Roma, di mana seorang pastor muda menemukan informasi tentang seseorang yang disebut sebagai keturunan terakhir. Dia dibaptis di pantai asuhan di selatan Prancis. Pastor muda ini menyarankan untuk segera memberitahu Bapak Suci. Namun ternyata ini yang dia lakukan. Si pastor tua tersebut lalu memberitahu si penyihir mata satu terkait informasi yang dia dapatkan sebagai keturunan terakhir yang bernama Nero. Nicolas lalu bertemu dengan konsul Corsini yang mengatakan sudah mengetahui bahwa dia sengaja membunuh tunangan putrinya agar dinikahkan dengan Pangeran Secour. Nicolas berambisi untuk menguasai tanah Secour dan mengetahui betul bahwa Nicolas ingin menjadi penguasa dan menduduki jabatan sebagai konsulat yang baru menyingkirkannya. Singkat cerita, di malam hari, si penyihir wanita bermata satu datang menemui Nicolas untuk menawarkan sesuatu. Keesokan paginya, Nero dan rekan-rekannya dipanggil oleh Nicolas karena dia berencana ingin membunuh konsul Corsini. Nero sempat menolak karena banyak orang lain yang gagal melakukan hal tersebut karena dia dikelilingi banyak pengawal. Namun si penyihir ini mengatakan hanya membutuhkan 1 orang dari mereka. Karena itu, Nicolas hanya memutus Tausen untuk melancarkan misi tersebut. Singkat cerita, diberitakan konsul telah tewas sedangkan Tausen terbaring sakit di atas ranjangnya. Nero lalu bertanya bagaimana cara Tausen bisa membunuh Corsini. Tausen sendiri merasa aneh karena si penyihir itu melakukan ritual hingga dia tiba-tiba berada di kamar Corsini lalu membunuhnya. Banyak orang yang hadir dalam acara pemakaman konsul Corsini, termasuk Nicolas yang kini menduduki jabatan sebagai konsul yang baru. Secara pribadi, Hortense bertanya kepada Nero apakah ayahnya memerintahkan dia untuk membunuh tunangannya agar dia dinikahkan dengan Pangeran Secour. Tentu saja Nero tidak bisa memberitahu fakta yang sebenarnya. Sebelum diajak untuk makan malam di rumah bosnya, Nero diminta untuk mengenakan kalung pemberiannya. Dalam acara makan malam tersebut, Nicolas tampak marah karena putrinya tidak mau makan akibat dia menolak dinikahkan dengan Pangeran Secour yang bukan pilihannya, karena ambisi ayahnya untuk menguasai tanah Secour. Setelah semua orang pergi, Nero baru menyadari dirinya ditumbalkan kepada si penyihir mata satu itu demi ambisi Nicolas. Tiba-tiba leher Nero tercekik oleh kalung tersebut. Ternyata kalung sihir itu diberikan oleh si mata satu. Nero lalu digantung dan tangannya disayat agar darah mengalir deras. Si penyihir ini berharap akan ada sesuatu yang muncul sesuai yang dia inginkan. Namun ternyata keinginannya itu gagal. Yang awalnya disebut sebagai keturunan terakhir, faktanya salah karena Nero memiliki anak. Nero dipaksa mengatakan di mana anaknya.
Tapi Nero memilih bungkam, hingga dia dijebloskan ke dalam penjara. Diam-diam, Tausen datang melepaskan Nero dari dalam sel penjara. Dia kesulitan untuk memutus kalung yang ada di lehernya. Setelah tahu apa yang dilakukan kepada Nero, Tausen meminta Nero untuk membunuh si penyihir itu. Sementara itu, Nero sudah lebih dulu tiba di pantai asuhan tersebut, meminta biarawan bernama Horace agar dia bisa bertemu dengan putrinya, karena kini nyawanya sedang terancam. Horace tidak percaya jika putrinya sedang diincar oleh seorang penyihir. Horace lalu menyuruh Nero untuk masuk ke dalam kamarnya, namun ternyata Nero malah dikurung di sana. Di waktu yang sama, si penyihir yang mengaku sebagai bibinya anak tersebut datang untuk menemuinya, tapi disinilah Horace mulai percaya dengan perkataan Nero. Nero sendiri berhasil keluar dari kamar tersebut, sedangkan Horace langsung dipukul si penyihir. Setelah menemukan putrinya, Nero segera menyembunyikan putrinya itu sebelum si penyihir menemukannya. Si penyihir pun pergi setelah Horace membunyikan lonceng. Nero nekat menemui Nicholas meminta imbalan 10.000 dukat untuk menyerahkan putrinya. Tiba-tiba si penyihir kembali menyerangnya dengan kalung tersebut. Nero mengancam jika dia mati, maka putrinya pun akan mati. Di luar dugaan, ini yang dilakukan Nero ke si penyihir. Setelah si penyihir itu tewas, Nero berharap dia dan Nicholas melupakan masalah yang terjadi dan dia bisa kembali bekerja. Tapi Nicholas merasa sudah mengkhianati Nero, jadi tidak mungkin mereka bisa bekerja sama lagi. Karena Nero akan kembali ditangkap, dia segera melarikan diri. Walaupun berhasil kabur, tapi Nero akan tetap diburu Nicholas karena mengetahui tentang rahasianya. Di sisi lain, Nero tidak berhasil melepaskan kalung sihir tersebut. Setelah menemukan fakta tentang keturunan terakhir, Horace segera berkonsultasi dengan pendeta. Dia mengaku telah membesarkan salah satu anak asuh selama 14 tahun terakhir yang sangat dia sayangi. Tapi ternyata anak itu adalah keturunan iblis terakhir, karena itu dia harus membunuhnya. Karena tidak sanggup, Horace berniat untuk membawanya ke Segur. Dia akan meminta uskup agung yang memutuskan. Karena perjalanannya sangat berbahaya, dia akan meminta bantuan seseorang yang tiada lain adalah Nero sendiri, ayah si anak tersebut. Nero terkejut setelah Horace membangunkannya. Dia mengajaknya untuk pergi ke Segur. Dia beralasan uskup agung yang akan melindungi putrinya tanpa menyebut anaknya itu keturunan terakhir iblis. Rupanya, putrinya yang bernama Perla dititipkan kepada para pemuda jalanan. Perla coba menyerang Nero, tapi dia terkejut setelah Horace mengatakan dia adalah ayahnya. Horace merahasiakan sosok ayahnya itu karena dia bukan orang yang baik, yang tidak pantas untuk dipercaya. Jadi, dia tidak mau memberinya harapan. Setelah ditetapkan sebagai buronan, prajurit mulai mencari keberadaan Nero. Poster wajahnya sudah terpampang dengan jelas. Nero harus mencari jalan keluar dari kota tersebut. Nero justru kembali ke istana Nicholas. Mereka menggunakan kereta milik istana agar bisa pergi ke Segur. Horace menyamar sebagai kusir yang baru. Nicholas lalu menugaskan Kapten Lothar dan para prajuritnya untuk mengawal perjalanan Hortense menuju kota Segur. Alhasil, ketika Hortense masuk ke dalam kereta, Nero langsung membekapnya. Di luar dugaan, si penyihir mata satu ternyata kembali bangkit. Di sebuah desa yang dikuasai kaum peniten yang sangat fanatik kepada agama, mereka hendak mengorbankan salah satu warga karena kekeringan yang melanda desa ini disebabkan karena banyaknya dosa yang mereka lakukan. Salah seorang pria dijadikan tumbal oleh para peniten. Sementara itu, Nero dan putrinya berhasil keluar dari kota dengan memanfaatkan kereta yang ditumpangi Hortense. Nicholas dan para pengawalnya segera mengejar Nero setelah mengetahui keretanya telah dibajak oleh Nero. Nero mengatakan dia adalah putrinya yang bernama Perla. Di luar dugaan, si kapten yang curiga dengan si kusir akhirnya menangkap Nero. Mereka hendak diserahkan kepada hakim pengadilan. Tapi Nero membuka fakta kepada Lothar bahwa Nicholas telah membunuh konsul Corsini dengan bantuan si penyihir. Nero pun mengaku kepada Hortense bahwa dia telah membunuh tunangannya atas perintah ayahnya sendiri. Di waktu yang sama, Nicholas dan pengawalnya datang. Kapten Lothar pun diminta berpihak kepada Nero. Tak hanya Lothar, kini putrinya Nicholas ikut berpihak kepada Nero.
Mereka berani melawan Nicholas yang jelas-jelas seorang penjahat yang telah membunuh konsul dan tunangannya Hortense. Namun ternyata para pengawal lebih memilih Nicholas, lalu si kapten membebaskan ikatan di tangan Nero. Tapi si penyihir kembali mencekik Nero. Perla yang berada di dalam kereta langsung keluar, tapi Nero mengancam akan membunuhnya. Karena dia tahu penyihir ini menginginkan putrinya hidup-hidup, mereka semua dipaksa menurunkan senjata. Tak main-main, Nero menikam putrinya sendiri. Kesempatan ini dimanfaatkan Nero dan tim untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, Nero menjahit kembali luka di perutnya Perla, lalu memberinya ramuan akar untuk menghilangkan rasa sakit. Nero memilih untuk menendang si Kapten Lothar keluar dari dalam kereta. Setelah membunuh para prajurit kerajaan, Nicholas memerintahkan para pengawalnya untuk memburu Nero dan menyelamatkan putrinya. Tiba di sungai, Nero dan tim terkejut karena sudah mengering, padahal dia berencana melanjutkan perjalanan menggunakan kapal. Banyak warga kelaparan meminta makanan kepada Nero dan tim. Roda keretanya terperosok hingga tidak mampu lagi didorong. Tiba-tiba, rakyat jelata tersebut mengerumuni mereka untuk meminta makanan. Tidak ada pilihan, mereka pun meninggalkan keretanya dan mereka hendak memakan kuda tersebut. Nero dan tim terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, tapi karena kondisi luka di perut Perla, mereka harus beristirahat dan Nero harus mencari akar. Sementara itu, si penyihir dan para pengawal Nicholas sudah berada di dekat sungai untuk memburu Nero kembali. Terlihat juga seorang pria misterius yang muncul menggunakan kudanya. Belum jelas siapakah pria tersebut. Horace sempat mengatakan bahwa putri Nero adalah keturunan orang suci. Karena itu si penyihir menginginkannya, padahal fakta yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa Perla adalah keturunan iblis terakhir yang harus dibunuh, tapi keputusannya ada di tangan Uskup Agung. Di tengah perjalanan, mereka melihat puluhan orang digantung diduga akibat kekejaman dari kaum peniten. Nero lantas mencari akar untuk dikonsumsi Perla. Di luar dugaan, mereka mengira Nero telah pergi. Setelah Nero kembali siuman, ternyata pelakunya adalah si kapten yang membalas perbuatan Nero sebelumnya. Perla yang berjalan seorang diri melihat si penyihir dan para pengawal Nicholas sedang mencarinya. Tak berselang lama, Lothar dan Nero menemukan rompi dan jejak kuda, mengira Perla telah ditangkap. Di malam harinya, saat keduanya sedang tertidur, Horace berniat untuk membunuh Perla, namun dia tidak sanggup melakukannya. Di pagi hari, Hortense menemukan si penyihir dan para pengawal ayahnya. Dia ingin kembali ke kota, tapi karena si penyihir bertindak kasar, para pengawal ini langsung menyerangnya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menandinginya. Hanya si wanita kulit hitam yang tidak dihabisi si penyihir. Nero yang berpura-pura jatuh pingsan berhasil mengalahkan si kapten, meminta dia bekerja sama untuk menyelamatkan putrinya. Sementara itu, Nicholas dan rombongan tiba di istana Segur. Tampak ribuan rakyat jelata berkerumun meminta air. Nicholas mengatakan kepada raja bahwa putrinya akan segera datang menyusul. Sedangkan Hortense ditemani Horace dan Perla tiba di desa yang dikuasai kaum peniten. Terjebak di lokasi yang salah, ketiganya bermaksud untuk kabur, tapi hanya Perla yang berhasil melarikan diri. Keduanya harus melakukan penebusan dosa. Hortense sempat dipukul hingga perhiasannya dirampas meski sudah mengaku sebagai putri dari konsul Nicholas. Droit à la visite. Dis-moi, princesse. Elle n'a rien fait pour la mairie. Est venu. Setelah rambutnya dipotong, Hortense akan dilecehkan oleh si pendeta peniten ini. Tak jauh dari lokasi, Nero dan si kapten melihat perbuatan bejat yang mereka lakukan. Tidak ada waktu mengatur strategi untuk menyelamatkan mereka semua. Horace dipaksa untuk melempar dadu, dan jika yang keluar warna hitam semua, maka kepalanya akan dipenggal. Sebelum itu terjadi, tiba-tiba Nero muncul di sana, mengaku ingin dihukum karena telah melakukan banyak dosa. Lothar mulai membunuh satu persatu anggota peniten dengan busur. Hortense hendak dilecehkan di lokasi yang sama di mana Perla bersembunyi.
Penduduk desa yang sudah muak ikut membantu mereka membunuh kaum peniten. Bon allez. Perlawanan pun dilakukan oleh Hortense yang dibantu oleh Perla dalam menghabisi si pendeta peniten. Nero merasa lega karena keduanya berhasil selamat. Setelah kaum peniten itu dibantai habis, penduduk desa pergi ke kota Lamartine dan Hortense diminta oleh Nero untuk ikut bersama warga desa kembali ke istana. Perla nampak kesal karena ayahnya pergi meninggalkan dirinya. Kini, mereka berencana melanjutkan perjalanan menuju Segur yang diprediksi memakan 4 hari berjalan kaki, dan rupanya Hortense memutuskan untuk kembali ikut bersama mereka. Karena dia pun ingin menjadi saksi untuk mengadili ayahnya yang telah berbuat jahat. Dan inilah sosok uskup agung yang tinggal di dalam istana Segur. Tak berselang lama, Nicholas datang menghadap Pangeran Segur, seorang pewaris tahta kerajaan ini. Nicholas bermaksud menawarkan bantuan untuk memberantas kaum peniten yang telah menguasai sebagian tanah Segur. Tapi pangeran muda yang duduk di atas kursi raja menolak penawarannya. Uskup Agung tidak menyukai konsul Nicholas yang bermaksud menambang timah yang ada di tanah Segur sebagai bentuk kerjasama dagang antara kedua belah pihak. Menurutnya, tambang itu hanya kepentingan pribadi yang tidak membela rakyat. Nicholas yang didukung oleh kanselir disebut oleh uskup hanya ingin meraup kekuasaan dan kekayaan untuk kepentingan mereka. Saudara pangeran yang bernama Josephine Henka mengatakan sesuatu, namun dia tidak terdengar jelas karena bicaranya yang gagap. Alhasil, Nicholas pun diminta untuk menunggu hasil dari keputusan pangeran dan para petinggi kerajaannya. Di tengah perjalanan, Hortense mengusulkan kepada Nero untuk lebih dulu singgah di Havreval karena gubernurnya adalah bawahan Segur. Dan di sana mereka bisa beristirahat dan mendapatkan kuda sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Meski Nero menolak, dia tidak punya keputusan. Perla memilih untuk belajar bertarung kepada si kapten. Peut-être. Et Havreval? Oubliez. Nicholas meminta kanselir karena dia ingin bicara empat mata dengan pangeran tanpa intimidasi dari uskup agung. Je veux parler au prince. Un jour, je vous ferai tuer. Tanpa teman-temannya ketahui, ternyata Nero muntah darah. Nicholas sengaja mendekati Josephine agar dia bisa berbicara empat mata dengan pangeran. Setelah diizinkan bertemu dengan pangeran, Nicholas mengajak pangeran Segur ini untuk keluar dari istana agar dia bisa melihat langsung rakyatnya yang ada di luar sana. Terlihat jutaan penduduknya berada dalam garis kemiskinan. Karena dilanda kekeringan, jangankan untuk mendapatkan makanan, untuk air minum saja sulitnya minta ampun. Nicholas yang cerdik membujuk pangeran dengan kekayaan yang dihasilkan dari tambang timah itu, rakyatnya akan ikut sejahtera. Nicholas mengatakan jika uskup agung melayani Tuhan, maka semestinya dia melayani rakyatnya. Di tengah perjalanan, Nero dan tim melihat tumpukan mayat yang diduga dihabisi oleh kaum peniten. Tim memutuskan untuk singgah di Havreval walaupun Nero tidak setuju. Singkat cerita, pangeran tidak lagi mendengar nasihat dari uskup agung. Dia memutuskan untuk menerima proposalnya Nicholas yang akan memulai penambangan, bahkan Nicholas dipersilahkan untuk duduk di sampingnya. Nero yang tidak setuju dengan keputusan mereka sempat melepaskan pukulan ke arah Kapten Lothar. Ketika Lothar ingin membalasnya, rupanya kondisinya makin memburuk akibat kalung sihir di lehernya. Hanya uskup agung yang bisa mengobati dan melepaskan kalung rantai tersebut. Tapi mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Havreval. Bon allez, on y va. Tu vas mourir? Mais je veux dire bientôt. Merci. Singkat cerita, Nero dan teman-temannya tiba di kota Havreval, tapi anehnya mereka menemukan jasad warga di sana yang diduga dibantai oleh kaum peniten. Awalnya mereka ditolak masuk ke dalam istana, tapi setelah Hortense menunjukkan dirinya adalah calon dari penguasa Segur, akhirnya mereka diizinkan untuk masuk. Di dalam istana tersebut, mereka melihat banyak orang-orang yang digantung. Kedatangan mereka disambut oleh gubernur Havreval yang juga mengaku sebagai sepupu keduanya Pangeran Segur. Dia mengatakan terjadi perang dengan kaum peniten. Mereka yang digantung ini disebutnya sebagai para pembangkang dan pengecut. Awalnya mereka diizinkan untuk istirahat sampai nanti malam.
tapi Hortense memutuskan untuk menginap malam ini sebelum esok hari kembali melanjutkan perjalanan ke Ségur. Padahal Nero harus segera tiba di Ségur untuk mengobati sihir agar nyawanya terselamatkan. Hortense lalu menulis surat yang dikirim melalui burung merpati untuk dikirimkan ke Ségur. Lothar merasa ada yang aneh dengan gerak-gerik para prajurit di kota ini. Tapi kesempatan ini dimanfaatkan dia dan Nero untuk berendam. Sementara itu Hortense mendengar dari salah satu pelayan yang menyebut mereka semua dikumpulkan di alun-alun, lalu dibantai habis, mengira ini perbuatan peniten, tapi lagi-lagi sikapnya sangat janggal. Nero lalu menawarkan dirinya untuk memotong rambutnya Hortense yang acak kadut. C'est fini? C'est très moche. Di malam harinya, mereka semua dijamu makan malam oleh Gubernur Havreval. Gubernur mendapat bisikan dari pengawalnya bahwa mereka menemukan seorang penguntit yang masuk ke dalam istana. Singkat cerita, para prajurit menangkap si penguntit itu yang ternyata pria misterius yang ditakuti oleh si penyihir. Setelah ditangkap, dia dijebloskan ke dalam penjara. Emmenez-le au cachot. Nero berbicara empat mata dengan putrinya yang mengaku ingin mencari pekerjaan setelah dia mendapat imbalan dari Uskup Agung setelah menitipkan Perla. Tapi sebagai anak, Perla sebenarnya berharap mereka bisa hidup bersama. Inilah yang tidak disadari oleh si Nero. Tu veux pas de moi, quoi? Karena ingin mengakui dosa, pria misterius itu memanggil Horace. Dia terkejut setelah pria ini mengatakan dirinya diutus untuk membunuh keturunan terakhir iblis yang akan menjerumuskan dunia ke akhir zaman. Jadi tahta suci mengutusnya untuk membunuh Perla. C'est l'enfant. Terlihat biarawan datang ke istana Ségur membawa jasad yang terkena sihir. Kondisinya yang sangat mengerikan ditunjukkan kepada Uskup Agung. Uskup Agung pun meminta Pangeran dan Nicholas untuk melihatnya. Rupanya pria yang ditemukan dengan kondisi mengerikan ini adalah Tausen yang terkena sihirnya si mata satu. Nicholas pun tidak mengelak ketika ditanya apa dia mengenalinya. Dia mengatakan sebagai salah satu abdinya, tapi tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Dari sinilah Uskup Agung makin curiga kepada Nicholas. Uskup Agung lalu memberikan ramuan ajaib dan tiba-tiba Tausen pun kembali hidup. J'ai besoin de temps, mais je réussirai. Tausen sempat menunjuk ke arah Nicholas, tapi buru-buru Nicholas menggenggam tangannya. Uskup Agung yakin kondisinya akan kembali membaik untuk memberikan kesaksian. Dari sinilah kejahatan Nicholas akan terbongkar. Dia bergegas meminta bantuan Josephine karena merasa telah diincar oleh Uskup Agung. Putri dari kerajaan Ségur ini berjanji akan membantunya. Diam-diam mereka berdua menyusup ke dalam ruang perawatan. Rupanya Nicholas meminta bantuan Josephine agar dia memotong lidahnya, namun ternyata tangannya malah digigit. Tidak ada waktu, Nicholas yang keji menggorok leher Tausen hingga terputus. Tenez-le bien. Di malam harinya, Hortense sampai terbangun karena mendengar suara teriakan. Keesokan paginya, dia bertanya di mana pelayan yang biasa melayaninya. Si pelayan baru mengatakan dia sakit. Sementara itu Nero bertanya kepada Horace apa yang akan terjadi kepada Perla di Ségur. Dia mengatakan bahwa Uskup Agung akan menjaganya, padahal faktanya tidak demikian. Hortense terkejut setelah melihat lidah si pelayan telah diputus. Tidak mau tinggal diam, Hortense mengajak rekan-rekannya untuk berbuat sesuatu. Tapi Nero menolak karena mereka tidak mungkin melawan para prajurit gubernur kecuali melaporkan masalah ini lebih dulu kepada pangeran. Saat makan malam berikutnya, kali ini semua nampak canggung. Bahkan Nero pun tidak makan sepuas sebelumnya. Sebenarnya, Hortense berniat ingin menyerang gubernur ini karena bertindak biadab kepada warganya. J'ose espérer que vous me comprenez. Tiba-tiba, si prajurit muda ini membeberkan fakta yang sesungguhnya. Setelah pengintainya melihat kaum peniten, mereka langsung menutup gerbang dan membiarkan warga desa. Untuk menutupi ketakutan mereka, justru warga desa dikumpulkan di alun-alun dan dibantai oleh prajurit atas perintah gubernur. Setelah kejahatannya terbongkar, ini yang terjadi.
berhasil menghabisi seluruh pengawalnya si gubernur. Tersisa si gubernur sendiri yang menyekap Hortense lalu membawanya pergi. Akhirnya si gubernur pun tewas, dibunuh oleh pelayannya sendiri. Sementara itu, Horace dan Perla disekap oleh si pria misterius. Di sini, Horace hendak menyerahkan Perla kepada utusan tahta suci tersebut. Namun tiba-tiba si penyihir datang untuk melawannya. Saat keduanya terlibat pertarungan, Perla langsung kabur bergabung dengan Nero dan yang lainnya. Berkumpul di tempat persembunyian, Perla mengatakan Horace ingin membunuhnya. Di sini dia mengatakan yang sebenarnya, bahwa pria itu diutus oleh tahta suci untuk membunuh Perla karena dia adalah utusan terakhir iblis. Alhasil, Nero pun terkejut karena Horace telah membohonginya selama ini. Tapi Kapten Lothar setuju untuk tetap melanjutkan perjalanan ke Segur demi ambisinya untuk mengadili Nicholas. Terjadi perpecahan di antara mereka hingga Hortense memukul Lothar. Akhirnya, Nero pergi bersama Hortense dan Perla untuk menjauh dari Segur. Pangeran rupanya sudah menerima surat yang dikirim oleh Hortense. Dalam isi surat tersebut, Putri Hortense mengatakan sedang berlindung di benteng Havreval dan dia juga menyebut ayahnya telah bersekutu dengan penyihir untuk membunuh Konsul Corsini. Karena itu, Nicholas akan diadili untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Sementara itu, salah satu gigi Nero pungklak akibat sihir. Tapi dia tetap akan melanjutkan perjalanan ke Porto Riset di mana putrinya bisa mendapatkan dunia baru yang lebih baik. Sambil beristirahat, Nero melatih putrinya bela diri menggunakan pisau. Jika terjadi sesuatu kepada Nero, dia berharap Hortense mau membantu menyelamatkan putrinya. Di tengah perjalanan, mereka disergap kelompok bersenjata. Karena kondisinya yang lemah, Nero tidak berdaya dan hendak dihabisi. Namun ternyata pimpinan mereka adalah teman lamanya yang bernama Artaud. Nero mengaku sudah tidak bekerja lagi kepada Nicholas seperti halnya Artaud yang sangat membenci Nicholas. Karena itu, Nero memilih untuk menyembunyikan identitas Hortense sebagai putrinya. Dia menyebut Hortense adalah istrinya dan Perla adalah putri mereka. Tak punya pilihan, mereka ikut ke perkemahannya karena Artaud berjanji akan memberi perbekalan. Rupanya, kelompok ini menculik orang-orang untuk diperjualbelikan. Masalahnya, di antara mereka ada pria tua bernama Baron, teman ayahnya Hortense. Dia takut jika Baron mengenalinya. Istri Artaud yang seorang peramal mengatakan bahwa umur Nero tidak lebih dari 4 hari lagi. Sedangkan wanita ini bukanlah istrinya, dan Perla disebutnya penuh dengan kutukan. Menempati sebuah tenda, Nero dan Hortense sepakat untuk merahasiakan hubungan sesungguhnya dengan menunjukkan keintiman mereka, dan setelah itu mereka pun celepot. Sementara itu, Lothar bertemu dengan dua pengawalnya Nicholas untuk mengajak mereka bekerja sama mengadili Nicholas. Tetapi si pria ini menolak hingga dihabisi rekannya yang bernama Zineb. Nero yang tersiksa dengan kalung sihir tersebut meminta bantuan istrinya Artaud, tapi dia tidak bisa membantunya. Di malam hari, Nero dan Artaud kembali bernostalgia mengingat kebersamaan mereka selama 15 tahun. Saat Nero keluar dari tenda untuk sebat, si Baron mengatakan mengenali wanita tersebut sebagai putrinya Nicholas. Tidak ada pilihan, Nero pun menghabisinya. Setelah itu, dia membebaskan para sandera. Alhasil, Artaud dan komplotannya disibukkan karena kaburnya para sandera. Nero memanfaatkannya untuk kabur bersama Hortense dan Perla. Tapi mereka gagal. Nero yang hendak dihabisi menjanjikan 50.000 dukat kepada Artaud dengan mengatakan dia bukanlah istrinya, tapi Hortense, anak dari Nicholas yang bernilai tinggi. Nero hanya meminta diberikan satu kuda agar dia bisa mengantarkan putrinya. Hortense pun meluapkan amarahnya karena Nero telah menjual dirinya. Di pagi harinya, ketika kudanya baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba seperti diperlihatkan di awal film, Nero pun digantung hanya mengandalkan sedikit kekuatan kakinya. Ketika Nicholas sedang diadili oleh para petinggi Segur, tiba-tiba prajurit membawakan pesan bahwa kaum peniten berhasil merebut benteng sekutu. Ribuan kaum fanatik tersebut berhasil membantai mereka dan kini mengancam kerajaan Segur.
Kini, mereka sedang bergerak ke Segur. Tidak ada pilihan, Segur pun harus meminta bantuan pasukannya Nicholas dari Lamartine. Disinilah Nicholas memiliki rencana untuk pura-pura menyerahkan kunci kota ini kepada peniten dengan menggunakan umpan pangeran yang palsu. Ketika dia masuk ke dalam istana, pimpinan peniten itu akan dihabisi. Meski terancam, Uskup Agung bersedia mempertaruhkan nyawanya, tapi dengan catatan Nicholas yang lebih dulu menemui peniten tersebut untuk negosiasi. Singkat cerita, prajurit Segur di bawah pimpinan pangeran berhasil membantai musuh dan membebaskan Putri Hortense. Pangeran mengira calon istri itu adalah Perla, padahal Hortense. Dia marah kepada Nero hingga membiarkannya di tiang gantungan. Sementara itu, Horace menemukan seorang wanita hamil yang berlindung di bawah kereta. Sedangkan Nicholas tiba di markasnya peniten setelah para pengawalnya lebih dulu. Bertemu dengan pendeta tertingginya peniten, dia mengatakan rencana Segur untuk menjebaknya dengan pura-pura menyerahkan kunci kota kepadanya. Padahal itu umpan untuk membunuhnya. Terlihat jelas, si Nicholas bermuka dua hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk ambisinya menguasai tambang. Nicholas menegaskan jika sesuatu menimpanya maka pasukannya akan menyerang peniten. Nicholas pun setuju jika pangeran dan uskup agung mati. Tak hanya itu, putrinya pun harus ditumbalkan. Ketika Nero sudah tidak berdaya, tiba-tiba si penyihir wanita muncul di sana. Nero pun berniat untuk bunuh diri, tapi si penyihir justru melepaskannya. Rantai kalung sihirnya dilepas karena Nero masih dibutuhkan oleh penyihir ini untuk menemukan Perla. Singkat cerita, Nicholas kembali ke Segur dan mengatakan negosiasinya dengan peniten telah berhasil. Di waktu yang sama, Hortense datang menemui ayahnya untuk menuntut balas. Tapi Nicholas tetap dengan ambisinya, menyuruh putrinya kembali ke Lamartine. Di sisi lain, dia terkejut karena Hortense melindungi anaknya Nero yang seharusnya dibakar oleh uskup agung. Sementara itu, Horace berjuang membawa si wanita ke sebuah rumah. Saat melihat burung elang, si penyihir melakukan ritual dengan darah. Terlihat juga si pria yang diutus oleh tahta suci untuk membunuh Perla ternyata masih hidup. Horace tidak berhasil mendapatkan air di dalam sumur tersebut, padahal wanita ini sudah sangat kehausan. Uskup Agung datang menemui Hortense karena dia tahu tentang si penyihir yang saat ini sedang mencari keturunan terakhir iblis. Alhasil, Perla yang berada di sana terlihat grogi. Masuk ke dalam ruangan pangeran, Perla tidak dimarahi oleh si pangeran dan keduanya terlihat saling menyukai satu sama lain. Sementara itu, Nicholas berhasil menyekap balik si penyihir. Menurut si penyihir, hanya Horace yang bisa masuk ke dalam benteng Segur. Singkat cerita, Nero berhasil menemukan kembali Horace yang sempat menolak karena dia tidak mau membunuh Perla. Jika membutuhkan bantuannya, maka Nero harus lebih dulu membantu wanita ini mendapatkan air minum. Si penyihir kembali melakukan ritual hingga berhasil mendapatkan air minum. Tapi Nero takut air itu sangat beracun. Tidak punya pilihan, Horace lebih dulu meminumnya. Dan setelah itu, Horace pun memberikan kepada si wanita hamil. Lothar dan rekannya akhirnya tiba juga di kota Segur untuk bertemu dengan Hortense. Bersama Zineb bersedia untuk menjadi saksi melawan ayahnya. Tapi Hortense berubah pikiran, tergiur dengan ucapan Nicholas untuk menguasai Segur dengan menikahi pangeran. Terlebih, dia juga ingin melindungi Perla. Nicholas sendiri menyuruh Perla untuk pergi jika dia peduli kepada putrinya. Di sini, si penyihir mata satu membeberkan fakta yang sesungguhnya bahwa Perla bukanlah keturunan terakhir iblis. Justru Perla yang bisa menyelamatkan dunia. Gereja sendiri yang menciptakan musuhnya di mana negeri ini sedang sekarat. Perla disebutnya sebagai keturunan dia yang terakhir. Sejak sihir menghilang, justru dunia ini jadi sekarat. Dia mengatakan butuh sihir baru, karena itu Perla dikorbankan. Karena kondisi wanita ini memburuk, Nero meminta bantuan si penyihir. Akhirnya bayinya dilahirkan, tapi di waktu yang sama utusan tahta suci datang untuk memburu si mata satu. Nero dibantu oleh si penyihir berhasil menghabisi utusan tersebut. Yang ternyata mengeluarkan bilatung setelah mereka berhasil memenggal kepalanya. Di luar dugaan, wanita ini malah membunuh anaknya sendiri. Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Segur untuk menyelamatkan Perla.
Perla diam-diam kembali menemui Pangeran Segur untuk berpamitan. Dia mengaku tidak mau membahayakan pangeran karena dirinya disebut sebagai keturunan terakhir iblis. Pangeran tidak percaya dengan pengakuan Perla, karena itu dia akan membantunya memastikan kepada Uskup Agung. Sebagai empunya aturan, siapapun harus patuh kepadanya. Pangeran memastikan Uskup Agung tidak akan menyakiti Perla. Singkat cerita, Uskup Agung mengambil sampel darahnya Perla, dan setelah dicek, Perla bukanlah keturunan iblis seperti yang dikatakan Horace dan penyihir itu. Tapi raut wajah si Uskup Agung sepertinya menyembunyikan sesuatu. Sampai di depan istana Segur, Nero melihat rakyat jelata ini berhamburan pergi setelah mereka mendengar kaum peniten akan datang menyerang kota ini. Diperlihatkan sosok pangeran palsu yang mirip dengan aslinya yang akan ditumbalkan kepada si peniten dengan modus menyerahkan kunci kota ini seperti yang direncanakan oleh si Nicholas. Uskup Agung pun mengatakan sebelum mereka datang, pangeran harus lebih dulu menikah dengan Hortense. Sementara itu, penyihir menugaskan Horace untuk membawa batu sihir dan diletakkan di tempat yang tenang, karena dia satu-satunya yang bisa masuk ke dalam benteng Segur. Setelah berhasil masuk ke dalam istana, Horace bertemu dengan salah seorang pastor di sana. Horace membujuk pastor ini agar tidak membunuh Perla, karena dia bukan keturunan iblis. Dan faktanya yang dia lihat, sihir bukanlah sesuatu yang jahat. Justru mereka telah ditipu oleh gereja. Karena pastor ini tidak percaya dengan ucapan Horace, ini yang terjadi. C'est les sorciers remplacer nos évêques? Garde! Setelah pastor itu tewas, Horace ditangkap prajurit untuk dijebloskan ke dalam penjara. Si penyihir mengetahui Horace telah ditangkap. Dari sini Nero punya rencana untuk masuk ke dalam benteng dengan membawa kembali kalung sihir tersebut. Rupanya, Nero beralasan ingin menemui Nicholas. Prajurit menggeledah Nero terlebih dulu untuk memastikan dia tidak membawa senjata. Nicholas pun memberitahu bahwa Perla bukanlah keturunan iblis seperti yang diucapkan si penyihir atau Horace. Nero beralasan tidak akan mengganggu hidup Nicholas lagi, asalkan dia bisa bertemu dengan putrinya. Tapi saat membisikkan hal tersebut, Nero justru memasangkan kalung sihir itu di lehernya si Nicholas. Tak punya pilihan, Nicholas memberitahu Perla bahwa ayahnya ingin bertemu. Perla pun terkejut karena ayahnya masih hidup. Nero mengajak Perla untuk segera keluar dari istana ini karena sangat berbahaya. Tapi Perla yang sudah hidup nyaman di dalam istana Segur menolak ajakan ayahnya. Terlebih, dia melihat kalungnya telah dilepas menyangka Nero telah menjualnya ke si penyihir. Saat acara pernikahan pangeran dan putri Hortense akan digelar, tiba-tiba Uskup Agung dan para prajuritnya datang mengatakan mereka telah berbohong karena membawa keturunan iblis ke dalam istana. Sebagai buktinya, Horace pun diseret untuk mengatakan identitas Perla sebagai anak dari pembunuhnya Nicholas. Disinilah kebusukan si Uskup Agung terbongkar, karena sebelumnya mengatakan Perla bukanlah keturunan iblis, tapi kini dia mengatakan yang sebaliknya. Saat itu juga, Pangeran, Nicholas, Hortense, dan Perla ditangkap oleh prajurit. Di dalam penjara, Horace melihat para pengawal sedang memegang batu yang dibawanya. Dia meminta pengawal itu meletakkan batunya dengan benar agar mereka tidak terkena sial. Si penyihir mata satu menyuruh Nero untuk telanjang dan meminum ramuannya agar dia bisa masuk ke dalam benteng melalui alam baka. Ditempatkan di dalam kamar yang terkunci, Nicholas dan pangeran melihat jutaan kaum peniten mulai mendekat ke istana Segur. Sesuai rencananya, Nicholas berharap peniten akan mengambil alih Segur dan dia akan menguasai tambang. Singkat cerita, pangeran palsu diutus untuk menyerahkan kunci kota kepada pimpinan peniten. Tapi dia sudah tahu bahwa pangeran ini palsu. Voici les clés de la ville. Bien plus courageux que ton prince. Lalu mereka bergerak masuk ke dalam istana Segur. Sejumlah pasukan pemanah sudah ditempatkan di atas dengan rencana membunuh pimpinan peniten. Tapi di luar dugaan, pimpinan peniten ini justru berlutut di depan Uskup Agung karena faktanya Uskup Agunglah yang mengelabui Nicholas dan para pejabat kota ini.
hanya Yospin yang dibiarkan hidup oleh si uskup. Melalui media alam baka, Nero yang bertelanjang bulat melintasi tanah lalu masuk ke dalam istana. Uskup Agung menempatkan Yospin di kursi kekaisaran sebagai bonekanya karena dia sedang mempersiapkan perang salib agar seluruh dunia tunduk kepada gereja. Dia juga yang telah melatih dan membesarkan pimpinan peniten ini untuk memberantas bangsawan jahil. Untuk kembali ke dunia nyata, Nero harus memegang batu tersebut. Namun tiba-tiba dia dipanggil oleh Kalista, ibu dari anaknya, yang memintanya untuk tetap menemaninya di alam baka. Sementara itu, Yospin berhasil meracuni para penjaga untuk membebaskan pangeran. Namun tiba-tiba salah satu dari penjaga yang masih hidup menikam dia dan pangeran hingga Yospin meninggal. Setelah kembali ke dunia nyata, Nero harus berhadapan dengan para penjaga. Meski buligir, Nero berhasil membantai mereka semua dan Hortense datang tepat waktu membantunya. T'as pas l'air content de me voir? Nero pun berhasil melepaskan putrinya dari dalam penjara termasuk Lothar dan rekannya. Tapi Horace memilih tidak ikut dengan mereka karena kondisinya yang memburuk. Ne vous occupez pas de moi. Pour ça, Nero, emmenez-les. Du dehors. Sementara itu, si penyihir mata satu masuk ke dalam gerbang berhadapan dengan para prajurit istana. Tim berusaha mengeluarkan pangeran dari istana Segur dan mereka sempat bertemu dengan si penyihir yang akan meladeni pimpinan peniten dan anak buahnya. Meski kondisinya sendiri sudah tidak sekuat dulu. Hingga akhirnya penyihir yang sebenarnya kita kira sebagai penjahat, justru dialah yang ingin menyelamatkan dunia ini. Beberapa prajurit yang setia kepada pangeran ikut membantu mereka, dan disinilah Perla menemukan belati peninggalan si penyihir. Pangeran dibantu orang-orang yang setia kepadanya bersembunyi di kawasan kumuh. Mereka berlindung dari kejaran kaum peniten. Pangeran sendiri kondisinya mulai memburuk. Perla sempat melihat Horace yang akan dihukum mati oleh kaum peniten. Sécheresse est la punition de Dieu. Et Dieu attend de nous. Livrez-nous l'enfant du diable. Ketika salah satu peniten melihatnya, Perla berusaha untuk kabur. Untung saja ayahnya datang tepat waktu. Je t'avais dit de pas y aller. Je t'avais dit que j'irais quand même. Para prajurit yang masih setia kepada pangeran membahas rencana mereka untuk melawan kaum peniten. Meskipun rakyat jelata ini mendukung mereka, tapi bukan hal yang mudah untuk melawan peniten. Lantas, apakah mereka akan lari ke Lamartine? Des putains de cafards. Et les laisser Nous allons organiser notre fuite pour Lamartine. Uskup Agung pun meluapkan amarahnya kepada si pimpinan peniten ini karena mencari pangeran kecil saja dia tidak sanggup. Sementara itu, Lothar berniat untuk menghukum mati Nicholas. Tiba-tiba, Nicholas mengatakan mengetahui jalan rahasia untuk masuk ke dalam kamar pangeran. Dan di sanalah mereka bisa membunuh si Uskup Agung. Dan Hortense akan lebih dulu memicu pemberontakan agar pasukan keluar dari istana. Tapi Nero tidak setuju dengan rencana Hortense. Takut terjadi sesuatu kepadanya. Akhirnya, Nero setuju untuk mendukung langkah putri Hortense. Tiba-tiba di malam harinya, Uskup Agung dan si pimpinan peniten mendapatkan informasi tentang keberadaan pangeran di lokasi kumuh. Ketika pagi harinya Nero dan timnya akan melancarkan misi, peniten lebih dulu mencari mereka. Nicholas pun dituduh sebagai pengkhianat. Padahal dia mengaku dirantai di gubuk itu selama 10 hari. Ternyata Nero lah yang sengaja memberitahu musuh. Dia melakukan ini karena tidak yakin dengan rencana Hortense. Menurut Nero, keselamatan Hortense dan Perla paling penting daripada membunuh uskup dan menyelamatkan pangeran. Di luar dugaan, Perla memilih untuk pergi. Tidak mau menuruti ayahnya karena dia sangat menyayangi pangeran Segur. Nero menyamar jadi anggota peniten, tapi dia ditangkap oleh mereka. Lothar sendiri dan para prajurit terlibat pertempuran dengan musuh. Nero berusaha menyerang si pimpinan peniten, tapi dilindungi anak buahnya. Ma foi me protège. La foi est plus forte que tout. Donne à Dieu.
Dari atas gubuk tersebut, Perla melihat ayahnya telah digantung dan akan dihabisi. Perla ingat dengan ucapan si penyihir jika dia satu-satunya penyelamat dunia. Di luar dugaan, ini yang dilakukan Perla. Seketika, hujan pun turun sangat deras disambut kebahagiaan seluruh kaum peniten dan rakyat jelata. Nero segera menghampiri putrinya yang rela mengorbankan dirinya demi menghilangkan kutukan. Sementara itu, si uskup agung justru menyalahkan pimpinan peniten karena datangnya hujan ini. Sudah muak dengan si uskup, dia didorong hingga tewas. Elle était la dernière sorcière. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton film ini sampai episode terakhir. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.